Halo guys, selamat siang. Kali ini AA mau ajak teman-teman Indonesia buat jalan-jalan di Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Nah, ini tuh tepatnya di Cikarang, di daerah kota Jababeka yang ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kota Jababeka Cikarang merupakan kawasan mandiri terpadu yang mencakup area industri, hunian, ekonomi bisnis dan juga komersil yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini AA mau ajak teman-teman Indonesia untuk keliling di area Kota Jababeka dan juga nanti kita akan mampir di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jababeka. Baiklah teman-teman Indonesia, saat ini AA sudah berada di kota Jababeka dan mau keliling-keliling kota Jababeka untuk review-review kota mandiri Jababeka yang ada di Cikarang. Tentunya mau kasih informasi mengenai Jababeka buat teman-teman Indonesia. Nah, ini adalah salah satu kota mandiri, sama halnya dengan kota mandiri lainnya yang ada di area Jabodetabek dan seluruh Indonesia pastinya. Area kota mandiri biasanya ini lebih terstruktur untuk tata kelola kota dan juga lingkungannya. Salah satunya mungkin area pedestrian atau trotoar, marka jalan, zebra cross ataupun JPO dan juga area-area taman kota yang tentunya banyak dijumpai di kota-kota mandiri. Nah, ini aku nyebrang. Jangan lupa teman-teman dimanapun berada harus nyebrang sesuai dengan peraturan lalu lintas walaupun kita berjalan kaki, dan kita nggak boleh semau-maunya karena ini demi keamanan diri kita dan juga pengendara lainnya. Jadi mohon untuk selalu nyebrang di tempat yang semestinya seperti ini. Nah, salah satu persamaan dari area pengembangan kota-kota mandiri yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya adalah trotoar atau pedestrian untuk pejalan kaki. Ini biasanya di sisi kanan atau di sebelah kiri. Ini adalah area komersil, bisnis, ekonomi. Lalu setelah itu adalah area trotoar untuk pejalan kaki. Setelah itu ada taman-taman. Jadi space-nya itu antara jalan raya, jalan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki ini punya space, yaitu dibatasi oleh pohon, tanaman yang hijau, dan ini juga salah satu cara untuk supaya para pejalan kaki tidak kepanasan. Ada sedikit cerita masa lalu. Jadi waktu itu saya masih duduk di bangku SMP dan orang tua saya termasuk salah satu perantau yang bisa tinggal di mana aja. Dan saya itu dulu pernah datang ke Jababeka itu sekitar tahun 2004. Artinya udah sekitar 20 tahun yang lalu saya menginjakan kaki di Jababeka. Nah, dulu itu kawasan ini masih berupa bongkahan-bongkahan yang masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi melihat Jababeka yang sekarang luar biasa ini, saya sangat benar-benar wow, perkembangannya luar biasa di area kota Jababeka ini. Nah, sekarang AA mau masuk ke salah satu pusat perbelanjaan yaitu Living Plaza yang ada di Kota Jababeka, dan nanti mungkin mau keliling pusat perbelanjaan ini buat cari cemilan karena ini udah siang hari dan kebetulan aku nggak makan banyak, jadi mungkin kita cari buah-buahan ataupun apapun lah yang bisa dimakan di dalam. Ini untuk Living Plaza yang ada di Jababeka, ini area parkirnya cukup penuh, jadi dipastikan hari ini rame. Mungkin ada acara di dalam karena kedengeran suaranya, ada event ataupun apa gitu di area Living Plaza. Kita langsung aja masuk ke dalam buat lihat kondisinya di dalam seperti apa ya.
Sekarang AA udah berada tepat di depan Living Plaza dan kita mau masuk ke dalam. Dari luar udah kedengeran suaranya kayak ada event-event tradisional. Dan betul aja ini pas AA masuk di dalam lagi ada tari-tarian. Ini mungkin menunjukkan kebudayaan tari khas Jawa Barat dan juga melestarikan tari untuk anak-anak muda generasi berikutnya. Dan aku mau langsung aja buat nyari cemal-cemil di siang hari ini di area Living Plaza di Jababeka. Dan ini tuh bagus banget tempatnya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Jadi di sini bisa juga buat kumpul-kumpul bareng teman-teman yang mau kulineran, ngopi, yang mau makan-makan enak, bisa langsung datang nih ke Living Plaza di Jababeka. Iklan. Hari ini lagi kurang begitu fit banget untuk badannya ditambah dengan sedikit sariawan, jadi aku jaga-jaga makannya. Ini cukup makan buah aja. Sebenarnya ini juga rujak buah dan juga ada sambelnya, tapi karena emang hari ini panas banget jadi biar nggak mumet, biar hilang, biar kita seger lagi aku makan rujak buah ini, teman-teman. Dalam 800 meter, belok kiri. Oke guys, teman-teman Indonesia, kita sedikit nostalgia kembali. Jadi sebenarnya perjalanan kali ini di daerah Jababeka ini mengingatkan saya pada 20 tahun yang lalu. Aku masih anak SMP dan tinggal jauh dengan orang tua karena kebetulan dulu tuh AA orang tuanya tuh ya perantau, mungkin kerja di pabrik atau usaha jualan dan lain sebagainya. Jadi sering pindah-pindah kota dan aku tuh dari Cirebon ke Jababeka itu sendirian, teman-teman, anak SMP. Dan aku masih ingat banget aku jalan kaki dari depan pintu masuk kota Jababeka sampai area belakang seperti ini. Nah, ini tuh dulu masih area-area pembangunan, masih bongkahan tanah. Dan sekarang nih saya lewat kembali ke jalan yang sama 20 tahun yang lalu saya lewati, dan ini perubahannya luar biasa banget, bagus banget saat ini karena di sini banyak banget hunian-hunian mewah. 800 meter, belok kiri. Bisa teman-teman Indonesia lihat kanan kiri dari jalanan ini area hijau, pohon-pohon, rumput-rumput yang hijau tertata dengan rapi. Itu adalah salah satu bentuk kota mandiri, kota yang terstruktur, kota yang tertata, kota masa depan. Jadi memang area-area kota mandiri ini ditata dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman, setelah dari Jababeka ini tadi AA rencananya memang nggak akan nginep di daerah Jababeka. Jadi udah terlanjur pesan kamar di Kota Bekasi. Jadi kebetulan di Jababeka ini adalah secara administratif Kabupaten Bekasi dan kita nanti langsung mau OTW menuju ke Kota Bekasi.
Jalan paling rame di Indonesia itu adalah jalan tol Japek Jakarta Cikampek, dan ini sampai double track seperti ini, tapi tetap aja jalan di sini tuh sangat memukau karena benar-benar ini menjadi akses dari kota Jakarta menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke kota-kota yang lainnya. Jadi daerah sini sangat-sangat rame banget teman-teman. Nah, ini AA sudah sampai di kota Bekasi dan aku nginep di Hotel Aston Imperial yang ada di kota Bekasi. Jadi nanti aku mau istirahat di sini, tapi juga mau lihat-lihat juga kota Bekasi dari atas Aston Imperial. Nah guys, ini untuk penampakan dari tempat tidurnya. Jadi teman-teman yang lagi nginep dan atau nginep mau ada rencana ke kota Bekasi. Nah ini dia tempat tidurnya dari Aston Imperial Bekasi. Kita akan sepil untuk tempat mandinya. Nah ini dia untuk kamar mandinya. Untuk toiletnya sudah jet washer teman-teman, dan ini sudah disediakan handuk, dan ini untuk mandinya ada showernya sudah tersedia, dan ini cukup luas teman-teman. Untuk kamar mandinya luas banget seperti ini. Wah keren banget ya teman-teman. Nah ini sudah disediakan untuk wastafelnya seperti ini. Jadi teman-teman sudah disediakan untuk pasta giginya, sikat giginya, semuanya sudah lengkap seperti ini. Ada sabun juga, ada cotton bud. Nah teman-teman tinggal datang aja bawa koper di Aston Imperial Bekasi. Kita lanjut ke fasilitas lainnya yang ada di Aston Imperial di Bekasi. Ini adalah swimming pool atau kolam renang yang bisa digunakan oleh keluarga kita, anak-anak, karena di sini juga ada kolam anak juga. Dan yang penting ini berada di rooftop paling atas, jadi kita bisa melihat seluruh kota Bekasi dari atas ini, asal cuaca di siang harinya cerah ya. Jadi kita bisa melihat kota Bekasi secara keseluruhan. Nah, ini dia. Ini area untuk swimming pool anak. Jadi buat teman-teman yang bawa keluarga, bawa anak, bisa berenang juga di sini. Jadi memang aman banget sambil menikmati suasana kota Bekasi. Apalagi kalau teman-teman berenangnya sore hari. Wah, bisa langsung lihat sunset di sore hari ya teman-teman di sini, sambil ngopi, sambil berenang, bercengkerama bareng keluarga di rooftop Aston Imperial Bekasi. Nah, teman-teman Indonesia, terima kasih banyak nih sudah mengikuti perjalanan AA selama berada di kota Jababeka dan juga kota Bekasi. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga komen positif untuk kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi, supaya bisa ngasih informasi, ngasih perjalanan, ngasih video olahraga, dan juga hal-hal lain yang positif yang bisa dibagikan di channel YouTube ini.